gunung ya, main-main seperti biasalah sama teman-temannya. Oke. Dan di situ beliau ini mengalami kejanggalan atau keanehan tentang suasana di lokasi tersebut. Yang suasana di lokasi tersebut, dan beliau juga mengaku bahwa sempat didatangi oleh siluman ular. Nah, itu penjelasannya gimana? Dia sempat didatangi oleh siluman ular. Apakah ada penyebab lain? Apakah emang siluman ini suka sama anak ini apa gimana? Oke. Lagi di kamar sempat seolah-olah beliau itu dibawa ke alam lain katanya ya. Dan sampai-sampai juga beliau bertemu dengan siapalah, kalau gak salah tuh nenek kakeknya atau siapa, yang katanya bahwa di dalam perutnya itu udah ada janin gitu. Sedangkan sering diikuti oleh sosok kuntilanak. Sedangkan yang tadi Kang Acung bilang bahwa kuntilanak, pocong yang semacam begitu tidak ada ya. Betul. Itu hanya dari tipu daya jin. Betul. Nah, Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun kenikmatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi pemungkas, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di luar sana orang berbicara tentang mistis, misteri ataupun mitos-mitos yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Namun kebenaran dan tidak itu terjadi sangat-sangat minim mereka memahaminya. Di sini di Joglo Stories kembali lagi dengan saya Kang Acung akan mengupas tuntas tentang hal-hal mistis, misteri ataupun mitos-mitos yang sering kerap jadi perbincangan masyarakat. So lanjut, di kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang mana beliau juga adalah rekan saya sendiri selaku host dari Joglo Stories itu sendiri, podcast andalan kita ini. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa saya Kang Acung dengan sangat rendah hati selalu minta dukungan kepada teman-teman, para konco, sedulur dimanapun kalian berada untuk selalu dukung terus channel Joglo Stories ini dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video atau tayangan-tayangan yang lebih menghibur. Karena temanya juga kami menghibur konco-konco dimanapun kalian berada. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel Joglo Stories ini, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga kalian tetap terhibur dan yang pastinya dukung terus channel Joglo Stories. So, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Boleh lebih dikenalkan? Oke, untuk memperkenalkan mungkin ya perlu diperkenalkan lagi ya sebenarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian ya, sahabat setia Joglo Stories yang selalu senantiasa menonton tayangan-tayangan dari Joglo Stories. Selamat malam, semoga kalian sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan selalu dipermudahkan dalam mencari rezekinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mengapa saya bertemu dengan Kang Acung di sini ya? Karena ada beberapa dari narasumber yang sempat podcast bersama saya ya. Soal adanya teror makhluk gaib lah, terus ada juga narasumber yang kita hampiri ke rumahnya, yang katanya di rumahnya tersebut sering ada gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Siap. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Kang Acung tentang beberapa hal yang
di mana narasumber dulu sempat bertanya juga ya, mudah-mudahan katanya bisa dikupas dan dijelaskan juga mengapa ini bisa terjadi ya. Siap, insyaallah. Oke, langsung aja mungkin ya, Kang Acung. Maaf ya. Ini emang permintaan dari narasumber juga ya, yang dulu sempat podcast bersama saya tentang cerita-cerita mistis. Siap. Cerita-cerita yang dialami oleh mereka sendiri ya. Siap. Jadi dulu tuh kita sempat kedatangan juga narasumber ya, Kang Acung, dari salah seorang perempuan, dan bahkan dia juga adalah salah satu selebgram dari Garut juga sih. Gitu ya. Oke. Nah, beliau ini dulu tuh sempat mengalami teror dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Jadi beliau ini dulu tuh katanya sempat juga memasuki gua yang disebut gua siluman kalau nggak salah. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, teror makhluk gaib. Nah, seperti apa sih yang sebenarnya teror makhluk gaib itu? Oke. Pemirsa nih, ini sangat mengagetkan juga nih. Tahu-tahu tiba-tiba salah satu host kita nih ngajak ngajak konten, tapi temanya nggak jelas apa yang mau dikupas. Nah, di sini ternyata baru saya tahu banyak narasumber yang tadinya diajak podcast sama beliau yang ingin dikupas, bakatku penasaran mungkin. Iya, jadi penasaran sih. Oke. Untuk pertanyaan gimana tadi? Soal teror makhluk gaib. Seperti apa sih sebenarnya teror makhluk gaib itu? Oke. Apakah benar seperti yang diceritakan oleh narasumber kemarin? Oke. Sebenarnya gini, teror makhluk gaib itu sendiri tergantung dari makhluk gaib seperti apa yang meneror. Gitu. Sebab yang namanya teror dari makhluk gaib sendiri itu banyak ragamnya. Nah, ini maksudnya teror makhluk gaib yang bagaimana gitu. Jadi dulu tuh narasumber kita tuh katanya ketika lagi di kamar sempat seolah-olah beliau itu dibawa ke alam lain katanya ya. Dan sampai juga beliau bertemu dengan siapalah, kalau nggak salah tuh nenek kakeknya atau siapa, yang katanya bahwa di dalam perut itu udah ada janin gitu. Sedangkan beliau ini belum pernah menikah satu kali pun. Oke. Dan beliau juga seorang yang ya bisa disebut orang rumahan, jadi jarang keluar gitu. Siap. Di sini bisa saya sedikit jabarkan kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah, dengan sedikit pengetahuan bahwa teror seperti kayak gini biasanya itu ulah dari makhluk sosok genderuwo itu sendiri. Biasanya seperti itu. Sedang dia seorang wanita juga ya, karena wanita. Udah pengakuan dari itu udah mempunyai janin. Iya. Nah, biasanya kalau teror seperti gitu itu emang mutlak ulah dari sosok makhluk ya seperti genderuwo. Sebab cuma makhluk genderuwo yang mempunyai hasrat. Selain itu tidak ada. Iya. Gitu. Makanya ketika ada seorang wanita yang disukai oleh sosok makhluk genderuwo ini sendiri, maka banyak hal yang ingin dilakukan oleh makhluk genderuwo ini, atau mungkin diajak berasmara, atau diajak yang selaku suami istri, bahkan
dia sampai merubah wujudnya seperti ya sosok suaminya atau siapalah, atau kakeknya atau neneknya, ya kayak begitu. Emang sosok Gundurwo sendiri ini emang kebiasaan seperti itu, suka berubah wujud seperti apapun dia bisa. Nah itulah sosoknya. Jadi, Mungkin terornya yang dimaksud iya, ini iya. yang bisa saya jabarin ya mungkin dari sosok makhluk Gundurwo ini sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi dari sosok makhluk Gundurwo itu Iya, sendiri. iya. Iya. Nah, di situ juga saya mendapatkan narasumber yang kita juga sempat datangi ke rumahnya ya. Siap. Kita sempat datangi ke rumahnya bahwa beliau ini sering mengalami gangguan-gangguan di rumahnya, seperti adanya sosok-sosok yang misterius lah, seperti yang kepala doang gitu ya. Terus ada juga penampakan di depan rumah. Terus dimasuki juga oleh ular yang besar, katanya ular hitam, dan itu juga udah keluarin tapi masih terus kembali gitu. Nah itu seperti apa tuh, mengapa bisa begitu gitu? Kalau ini penjabarannya bisa dua, bisa bisa dikatakan mungkin dari awalnya tempat ini mungkin bisa jadi dipakai untuk melakukan apa, atau mungkin tempat petilasan apa gitu. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin ini juga bisa dikatakan ulah dari perbuatan guna-guna. Bisa santet, bisa guna-guna. Tapi pemilik rumahnya mengalami gangguan sampai sakit atau tidak? Kalau sakit enggak sih kayak. Kalau sakit enggak sih dulu tuh, cuman kalau lagi tidur katanya ada juga sering yang nyamperin. Gangguan-gangguan tapi sosoknya gitu. Kepala doang Ya gitu. mungkin itu bisa dijabarkan bahwa ini mungkin dari tempat petilasan mungkin dulu bisa dikatakan tempat yang tidak wajar, atau tempat pernah dipakai ritual apa. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini bisa jadi dikatakan bahwa ini guna-guna. Maksudnya di sini guna-guna biar si pemilik rumah ini tidak betah di rumah itu, lalu keluar. Bisa begitu. Mungkin ada yang mau merampas atau menghak milik dari rumah itu. Iya, kayak sendiri begitu. mungkin. Iya. Tapi masalah tadi ada kata santet dan guna-guna. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan antara perbedaan santet dan guna-guna itu tersebut. Siap. Kalau untuk penjelasan atau pengertian masalah santet dan guna-guna emang jelas beda. Beda ya? Beda. Ya. Pada intinya sama. Santet dan guna-guna adalah bentuk penyerangan jarak jauh. Tapi yang bikin bedanya di sini, kalau santet itu biasanya menggunakan media benda mati. Benda mati. Benda mati seperti jarum, paku, kawat, rambut, silet, dan segala macamnya. Pokoknya benda mati. Benda mati. Tapi kalau guna-guna, dia bisa menggunakan metode dari bantuan barang yang pemiliknya ini. Gitu loh. Guna-guna. Iya, misalnya gelang atau baju atau segala macamnya. Nah, itu guna-guna seperti itu. Barang yang punya pemilik ini akan dijampe-jampe sama orang yang mungkin mempunyai kemampuan mumpuni, baru dikembalikan lagi dan dipakai sama yang punya tadi ini. Nah, ketika dipakai, langsung seperti terkena guna-guna seperti tersebut. itu. Sama, intinya bentuk penyerangan jarak jauh juga. Cuma perbedaannya di situ. Cara metode pelaksanaannya menggunakan alat yang berbeda. Kalau untuk santet menggunakan alat
Ada untuk mencelakakan itu menggunakan benda mati, sedangkan kalau guna-guna tidak. Justru malah barang yang dipakai itu punya pemiliknya sendiri. Seperti itu. Seperti dia kirim ke rumah kayak tahu-tahu di rumah ada ular atau kalajengking atau kelabang, tiba-tiba banyak, biasanya nggak ada. Nah, seperti itu. Perbedaannya guna sendiri ya. Oke. Ya mungkin bisa membantu sedikit ya, bisa jelas juga ya buat kalian yang penasaran dengan adanya santet dan guna-guna tersebut. Itu sedikit dari Kang Acung ya. Kita langsung sikat aja ya soal narasumber yang bertanya-tanya ya. Terus narasumber kita juga pernah, jadi ada narasumber ya yang dia itu sempat berjalan ke gunung, jalan-jalan ke gunung ya, main-main seperti biasa lah sama teman-temannya. Dan di situ beliau ini mengalami kejanggalan atau keanehan tentang suasana di lokasi tersebut. Yang suasana di lokasi tersebut, dan beliau juga mengaku bahwa sempat didatangi oleh siluman ular. Nah, itu penjelasannya gimana? Sempat didatangi oleh siluman ular. Apakah ada penyebab lain? Apakah emang siluman ini suka sama anak ini apa gimana? Nah, sebenarnya pada dasarnya peristiwa kayak gitu biasanya ada kesalahan apa dari beliau. Gitu. Jadi kesalahan apa dari beliau. Sedangkan kalau untuk ukuran siluman, yang namanya siluman tidak akan pernah suka yang namanya dengan perwujudan manusia itu sendiri, makhluk yang namanya manusia. Karena siluman itu sifatnya emang bengis atau sadis. Bengis ya. Iya, gitu. Makanya dia nggak pernah sama sekali suka yang namanya dari makhluk golongan manusia itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin tempat yang dia lalui, penghuninya mungkin ya gitu merasa terusik atau segala macamnya. Bisa jadi ya itu saya katakan tadi ya, mungkin dia ketika di gunung bisa dibilang dia sompral atau ngomongnya sembarangan lah. Iya, kurang sopan juga gitu, bisa jadi seperti itu. Gitu. Nah, sampai-sampai beliau juga mengalami sakit katanya di rumahnya. Itu gimana tuh bisa sampai sakit begitu? Apa emang efek dari situ atau entah itu kecapean apa gimana? Sebenarnya gini, 50-50. 50-50-nya gini, bisa kita ngambil dari segi positifnya, mungkin kelelahan habis dari perjalanan jauh mungkin ya, bisa juga itu yang saya katakan tadi, bahwa kalaupun memang benar dia sampai didatangin oleh sosok makhluk yang namanya siluman ini, bisa juga efeknya dari situ. Karena ya saya katakan tadi bahwa yang namanya siluman ini bengis. Gimana pun benarnya dia tetap tidak suka dengan kehadiran makhluk dari golongan manusia. Mungkin ya di situ terusik apa ya, himbasnya ke badan juga ya, yang seperti begitu. Ke badan juga. Oke, lanjut dengan narasumber kita yang pernah dihampiri oleh Ratu Kidul. Iya. Oke. Nah, Ratu Kidul ya, mungkin bisa dijelaskan dulu ya, seperti apa emang Ratu Kidul itu? Apakah sosok siluman kah atau bagaimana tuh? Oke. Itulah yang banyak tersembunyi di dunia ini ya, yang namanya misteri, mistis ya. Nah, di sini masih banyak yang belum terungkap. Ya. Yang namanya yang Ratu Kidul atau Nyi apa gitu ya, sebenarnya itu misteri. Masih misteri ya.
kita nggak bisa sama sekali menjabarkan bahwasanya itu makhluk dari golongan apa. Iya kan? Sebab begini, pada dasarnya ukuran setiap dari bangsa manusia yang meninggal tidak akan bisa bangkit terkecuali tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kan terkecuali tipu daya dari golongan jin yang sanggup seperti itu. Makanya di sini perwujudannya ketika kita menjumpai seperti itu ya apa perwujudannya seperti Ratu Kidul atau Kanjeng Sunan Kalijaga sekalipun atau siapapun kerajaan siapapun, kita ambilnya positif aja. Positif aja ya. Sebab apa? Itu tadi tidak ada dari golongan manusia yang meninggal yang bisa bangkit untuk perwujudannya dia seperti aslinya. Terkecuali itu tipu daya dari golongan jin untuk menyesatkan umat dari golongan manusia. Seperti itu. Jadi tipu daya berarti ya masuknya. Betul. Gitu. Tipu daya dari golongan jin juga ya. Iya. Tapi bukan berarti kita tidak mempercayai hal-hal gaib seperti itu. Kita harus mempercayai gitu. Sebab yang namanya gaib itu adalah yang nyata. Sebab yang nyata ini adalah proses. Seperti itu. Ya. Nah, untuk narasumber kita ini yang dulu sempat didatangin, entah itu benar didatengin gini apa entah beliau yang cuma ngeliat gitu ya. Nah, itu bisa begitu, apakah emang ada keistimewaan dari si narasumber kita ini atau ada hal lain kayak yang sehingga Ratu Kidul ini memperlihatkan dirinya kepada narasumber kita. Siap. Sebenarnya yang lebih tepat bahasanya bukan didatangi. Bukan didatangi. Tapi mungkin ini secara kebetulan. Karena di sini jelasnya Allah menunjukkan bahwasanya di luar dari batas kehidupan dari kami bangsa manusia, bahwasanya ada bangsa lain di luar sana yang hidup. Masalah keistimewaan dari golongan apapun Allah menciptakan semua hamba-hambanya pasti mempunyai keistimewaan. Entah itu dari bangsa kita yang nyata ataupun dari luar bangsa yang nggak nyata. Semuanya pasti ada keistimewaan. Ya. Jadi ya, karena ada keistimewaan juga dari beliau narasumber kita yang dulu mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Terus ada juga yang apa? Dulu tuh ada seorang bapak-bapak ya narasumber kita juga. Ada seorang bapak-bapak yang kesehariannya tuh dulu sempat berjualan, tapi jualannya di tengah malam katanya. Jualannya tengah malam, pakai mobil, dan tiba-tiba beliau ini katanya didatengin oleh sesosok budak buncir. Apakah budak buncir itu dari bangsa jin juga kah atau dari hal lain ya? Oke. Sebenarnya yang harus kita pahami itu bahwa di dunia ini luar dari batas alam yang nyata tidak ada yang namanya budak buncir. Tidak ada budak buncir. Tidak ada. Tidak ada yang namanya genderuwo. Tidak ada yang namanya kuntilanak. Tidak ada yang namanya pocong. Dan tidak ada yang namanya kalong wewe dan segala macamnya. Iya. Semua itu mutlak ulah dari sosok makhluk jin. Sebab di sini yang jelasnya yang harus kita pahami bahwa Allah cuma menciptakan makhluk jin dan manusia, tidak pocong, manusia, jin dan segala macamnya. Tidak pocong. Gitu. Kita harus pahami seperti itu. Makanya dari bentuk perwujudan apapun, sekali lagi saya tegaskan bahwa itu adalah cuma cara jin untuk merubah wujudnya, untuk memfitnah dari sekian-sekian makhluk. Seperti itu. Oke. Kalau jin ya. Iya. Sekarang ini lagi banyak diperbincangkannya. Kemudian saya sempat scroll dari TikTok, dari snack video, dari segala akun sosmed.
lagi di perbincangan itu. Lagi rame ya? Iya, lagi rame ini. Sosok jin. Jin itu kan berarti makhluk gaib ya. Ya, Kalau gaib berarti gak bisa dilihat. betul. Ya. Nah, dari beberapa video yang saya lihat, Betul. ada banyak pengakuan bahwa beliau itu pernah melihat jin katanya nih. Nah, pandangan Kang Acung sendiri nih bagaimana ini soal yang kayak gini nih? Siap. Jin bisa dilihat dan jin nggak bisa dilihat. Jin bisa dilihat dan gak bisa dilihat. Ya, seperti itu. Penjabarannya seperti begini. Yang pada hakikinya jin tidak akan bisa dilihat. Tidak akan bisa dilihat. Tidak akan bisa dilihat. Iya. Kenapa saya bilang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat? Karena pada dasarnya jin tidak akan bisa dilihat. Bisa dilihatnya karena jin merasuk ke raga manusia perwujudan seperti itu. Oh. Nah, itu jin Iya. yang bisa dilihat. Jadi Seperti ada. gitu. Siap. Seperti ya itu tadi. Contoh kecilnya asli mutlak jin itu seperti bagaimana? Iya. Digambarkan pun nggak bisa. Kita sosok bahwa gambaran jin itu mempunyai tanduk dan segala macamnya. Tapi apakah benar seperti itu? Iya, nah itu. Kan gitu. Tidak ada satupun orang yang bisa melihat. Bahkan Nabi kita belum pernah melihat jin. Nabi kita belum pernah lihat jin. Bisanya kita lihat karena perubahan wujud jin merubah seperti yaitu tadi budak buncir, pocong, dan segala macam. Seperti gitu. Itu dari jin ya, yang sedang banyak diperbincangkan ya di tiap-tiap akun sosmed. Kebanyakan saya scroll, wah lagi rame ini, kenapa ini? Gitu Iya, emang jin nggak bisa dilihat. Gitu. Nggak bisa dilihat Tidak. ya, karena ada emang gaib ya. Benar. Kalau Cuma ya itulah pandai itu sosok jin merubah wujudnya itu. iya. Tapi yang sering dilihat itu sosok-sosok yang mungkin tipu daya dari jin itu sendiri. Betul, itulah dahsyatnya jin, kepandaian, keistimewaan Allah menciptakan sosok makhluk jin mempunyai kepandaian tersendiri. Iya. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, menurut sejarah kita sebagai umat muslim, bahwa Siti Hawa aja tergoda sama makhluk jin yang berubah wujud seekor ular Oh iya. untuk memakan buah iya. khuldi. Kan gitu. Iya. Dia nggak nampak jinnya, tapi sosok ularnya nampak. Kan gitu, seperti itu. Sil tipu daya dari jadi itu Betul. sendiri ya. Betul. Gila ngeri sih ya kalau kalian, kalau ada yang berani ngaku lihat jin ya itu gimana tuh? Aduh, itu udah luar biasa, udah alah. No, nggak bisa ya bahaya itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Oh iya, ini ada narasumber kita yang Boleh. dulu sempat katanya didatangi Ratu Kidul, dan kita juga langsung dan beliau juga ingin kembali menceritakan tentang pengalaman mistis yang pernah beliau alami juga. Katanya sering diikuti oleh sosok kuntilanak. Sedangkan yang tadi Kang Acung bilang bahwa kuntilanak, pocong yang semacam begitu tidak ada ya. Betul. Itu hanya dari tipu daya jin. Betul. Nah di sini si narasumber kita ini sampai mengalami kesurupan. Kesurupan yang layaknya itu seperti kuntilanak. Nah, betul. Itu mengapa bisa mengaku bahwa dia itu sosok kuntilanak. Ya. Ya. Itulah yang saya katakan tadi, bahwasanya semua perwujudan seperti kuntilanak, pocong dan segala macam itu adalah cuma tipu daya dari sosok makhluk yang bernama jin ini. Kan gitu. Masalah orang ini bisa kesurupan itu bisa terjadi karena lepas dari kontrol keimannya dia, akhirnya lebih dikendalikan sama
pikirannya yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak masuk di yang nalar. masuk di nalar itu ya. Iya. Oke. Ini mungkin ada berapa video lagi ya yang sempat jadi narasumber kita. Siap. Nah, di sini juga ada narasumber yang sempat berkomunikasi dengan seorang kekasihnya yang ternyata dia itu udah meninggal. Tapi katanya sampai saat ini kalau dia sedang terpuruk atau merasa sedih, katanya suka datang si sosok kekasihnya yang dulu. Padahal beliau ini sekarang udah menikah ya dan udah punya anak juga. Nah itu bagaimana penjelasannya tuh? Inilah yang sering saya katakan, bahwasanya kita kembali lagi bahwa sosok kekasih ini adalah salah satu bentuk dari apa ya? Dari ya itu tadi, tipu daya jin itu sendiri. Iya, masih tipu daya. Yang harus kita pahami kayak gini. Golongan dari bangsa manusia yang sudah meninggal tidak akan bisa bangkit ataupun berkomunikasi. Bagaimana dia bisa berkomunikasi? Bangkit pun nggak bisa. Iya. Terkecuali ada masanya. Itu semua akan dibangkitkan dan bisa berkomunikasi. Kan diminta pertanggungjawab. Kan gitu. Ya mungkin gini. Mungkin dari sosok makhluk jin ini punya ya hasrat ya. Punya hasrat sama si narasumber itu tadi. gitu. Iya. Narasumber itu tadi. Mungkin punya hasrat. Ya akhirnya ya itu tadi. Cara manipulasi sosok jin untuk berkomunikasi dengan perwujudan seperti kekasihnya dari narasumber ini tadi. Seperti itu. Iya. Nah mungkin untuk pertanyaan dari narasumber udah ya segitu sih sebenarnya mah. Kalau pertanyaan dari narasumber kita yang sempat kita podcastkan dulu ya. Siap. Nah untuk mungkin ada kesimpulan dari hasil dari tadi kan, emanglah segala itu bahwa tentang adanya makhluk seperti itu kan katanya emang tipu daya jin semua. Betul. Ya? Tipu daya jin semua. Nah mungkin ada kesimpulan dari Kang Acung sendiri soal tipu daya jin tersebut dan bagaimana cara menyikapinya supaya kita terjauh dari gangguan si makhluk jin tersebut. Mungkin ada kesimpulan, silakan. Siap. Kalau untuk kesimpulan dalam hal-hal seperti ini, simple sih. Simple. Yang pertama, kita positif. Cara berpikir kita positif dalam hal segala sesuatu yang luar dari akal dan logika, angin lalukan. Yang kedua, tebalkan iman. Sampai di mana iman kita meyakini bahwa Allah menghidupkan seseorang dan mematikan seseorang. Menghidupkan, ada kematian. Ya. Sesudah kematian ada kehidupan. Kan gitu. Nah, di sini kita bicara masalah kematian. Orang yang mati sebelum ada akhir masanya untuk dibangkitkan, bahwa orang yang meninggal ini tidak akan bisa bangkit. Tidak akan bisa bangkit. Apalagi merubah wujud seperti ada seseorang yang ibunya meninggal, selang berapa hari sosok ibunya ini datang ke anaknya memberi nasihat yang baik. Kan gitu. Iya. Kadang seperti itu, ada ceritanya seperti itu. Itu sebenarnya cuma apa? Cara manipulasi jin untuk menggoyahkan iman.
bahwa kita lebih percaya sama sosok yang datang seorang ibu kepada kita, yang kita yakini bahwasanya sebelum datang akhir masanya untuk dibangkitkan umat yang mati, nah itu kita lupakan bahwa kekuasaannya Allah. Kan begitu? Ya. Nah itu, makanya untuk teman-teman, para sedulur, para kancah dimanapun kalian berada, berhati-hatilah kalian dalam kehidupan yang penuh misteri ini. Jangan sampai kalian terpancing atau tersugesti dengan hal-hal yang luar dari batas keimanan itu sendiri. Karena sejatinya yang harus kita pahami adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, maka itu adalah mutlak. Mutlak, tidak ada tipu daya, dan janji Allah itu pasti. Sampai kapanpun, tebalkan iman terus, pantang terus ke Allah. Jadilah hamba-hamba yang bertakwa, bukan hamba yang beriman. Seperti gitu kan. Nah, mungkin buat kalian para narasumber yang dulu sempat podcast bersama saya ya, mudah-mudahan terjawab ya dari apa yang sempat kalian alami dulu. Siap. Nah, mudah-mudahan keterangan dari Kang Acung ada manfaatnya bagi kita semua ya. Insya Allah. Dan alhamdulillah mungkinnya udah terjawab semua. Juga mungkin bagi kalian yang punya cerita horor ya, cerita mistis, boleh kalian ikut bergabung di podcastnya Joglo Stories ya, bersama saya selaku host dari podcast itu tersendiri. Siap. Ya. Oke, mungkin cukup segitu aja Kang Acung, silakan. Sekali lagi untuk teman-teman di luar sana, kita sebagai hamba-hamba selalulah merendah dan ingat satu ketakwaan. Jangan sampai kita terkecoh dengan hal-hal yang mungkin bisa menjerumuskan atau membuat kita terkontaminasi yang pada akhirnya mencelakakan diri kita sendiri. Dan untuk selebihnya, seperti biasa, saya ingatkan lagi, saya tegaskan lagi untuk konco-konco dimanapun kalian berada, dukung selalu terus channel Joglo Stories ini, like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Sampai sekian, Joglo Stories mundur diri. Saya Kang Acung. Saya Kang Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang dulu.